Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Putra Ferry Utama, NPM 19082600020. Di sini saya akan menjelaskan materi remediasi saya untuk blog di Gestip, di mana saya akan membawakan topik yang berjudul hepatitis B. Jadi yang pertama definisinya, hepatitis B adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B, ABV, dan ditandai dengan suatu peradangan yang terjadi pada organ tubuh seperti hati atau liver. Penyakit penyakit ini banyak dikenal sebagai penyakit kuning. Padahal penguningan kuku, mata, dan kulit hanya salah satu gejala dari penyakit hepatitis itu. Jadi hepatitis B ini merupakan penyakit inflamasi dan nekrosis dari sel-sel hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B merupakan jenis virus DNA untai ganda atau famili hepatnavirus dengan ukuran itu sekitar 42 nm, yang terdiri dari 7 nm lapisan luar tipis dan 27 nm inti di dalamnya. Selanjutnya, faktor risiko dari hepatitis B ini adalah hubungan seksual bebas, bertukar-tukar barang, habis itu tenaga kesehatan, transfusi darah, dan bisa juga keturunan. Jadi cara penularan hepatitis B ini ada dua, yaitu bisa secara vertikal dan secara horizontal. Jadi yang secara vertikal ini terjadi dari ibu yang mengidap virus hepatitis B kepada bayi yang dilahirkan, yaitu pada saat persalinan atau segera setelah persalinan. Terus yang secara horizontal itu terjadi akibat penggunaan alat suntik yang tercemar. Habis itu bisa juga karena tindik telinga, tusuk jarum, transfusi darah, penggunaan pisau cukur, dan sikat gigi secara bersama-sama, serta hubungan seksual dengan penderita. Jadi selanjutnya untuk tanda dan gejalanya, yaitu selera makan hilang, rasa tidak enak di perut, mual sampai muntah, habis itu ada demam ringan, ada kadang-kadang disertai nyeri sendi, terus ada bengkak pada perut kanan atas. Habis itu setelah 1 minggu baru akan muncul gejala-gejala lain, seperti gejala utamanya yaitu bagian putih pada mata tampak kuning, kulit seluruh tubuh tampak kuning, dan air sendi itu berwarna seperti teh. Selanjutnya untuk diagnosanya itu pertama ada anamnesis. Jadi anamnesis umumnya tanpa keluhan, perlu digali riwayat transmisi seperti apakah pernah transfusi darah, seks bebas, riwayat sakit kuning sebelumnya. Terus pemeriksaan fisik didapati itu hepatomegali. Terus pemeriksaan penunjangnya terdiri dari pemeriksaan laboratorium, yaitu USG abdomen, biopsi hepar, dan biopsi hepar. Selanjutnya untuk tata laksananya itu pertama itu ada tirah baring, terus asupan kalori dan cairan yang adekuat, habis itu ada obat-obat yang simptomatik. Pengobatan simptomatik itu misalnya seperti demam diberikan antipiretik, mual dikasih antiemetik, terus perut perih atau kembung atau ada PPI atau antagonis reseptor H2. Selanjutnya untuk komplikasinya ini, eh, yang pertama itu ada sirosis hepatik. Jadi sirosis hepatik atau sirosis hati terjadi karena adanya inflamasi dan fibrosis hepat yang mengakibatkan distorsi struktur hepat, eh, dan hilangnya sebagian besar fungsi hepat, di mana terjadi kematian fungsi sel-sel hepat sehingga terbentuk sel-sel fibrotik. Terus ada enselopati hepatik. Jadi ini terjadi pada kegagalan hati yang berat dan disebabkan oleh akumulasi amo- amonia serta metabolik toksik lainnya di dalam darah. Terus peningkatan konsentrasi amonia dalam darah menyebabkan disfungsi dan kerusakan otak sehingga terjadi enselopati hepatik, ensefalopati hepatik. Terus komplikasi selanjutnya itu ada hipertensi vena porta. Jadi hipertensi vena porta itu ada mekanisme penyebab hipertensi portal adalah peningkatan resistensi terhadap aliran darah
melalui hati. Selain itu biasanya terjadi peningkatan aliran, arteri spalagnicus. Terus ada perdarahan varises, esofagus. Perdarahan varises esofagus merupakan pembuluh vena yang dilatasi, berkelok-kelok, dan biasanya dijumpai dalam submukosa pada esofagus bagian bawah. Selanjutnya ini ada untuk pencegahannya, itu yang pertama tuh ada vaksinasi, terus ada kebersihan diri, lingkungan dan makanan. Jadi biasakan konsumsi makanan yang bersih, aman, dan lihat dulu jika memilih tempat makan. Terus biasakan cuci tangan juga sebelum makan, setelah aktivitas. Biasakan cuci tangan sebelum makan dan setelah aktivitas karena mencuci tangan menghilangkan organisme yang merusak rantai transmisi infeksi. Terus buanglah sampah pada tempatnya dan sediakan tempat sampah yang efektif. Terus banyak minum air putih, olahraga teratur, dan cukup istirahat. Terus kalau orang tua tuh harus biasanya memberikan perhatian khusus pada anak dalam pemilihan makanan serta memberikan pendidikan akan pentingnya pendidikan kebersihan agar tidak ada virus yang menyebabkan penyakit hepatitis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada mind map ini. Ini adalah referensi yang saya pakai untuk mind map ini. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.